Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online, mengingat hari ini kita masih harus mengantisipasi penyebaran virus corona sehingga kita belum bisa melaksanakan perkuliahan secara konvensional atau secara tatap muka. Oke, mungkin langsung saja untuk pertemuan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelum saya mulai, saya yakin mungkin kalian semua sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang sejarah pemikiran ekonomi ya dalam perspektif umum, dan saya rasa materi pada kesempatan kali ini sangat nyambung sekali dengan mata kuliah yang pernah Anda dapatkan tersebut ya, terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dimulai dari kapan sih ekonomi Islam itu muncul, dan kemudian siapa-siapa saja tokohnya, hingga kemudian perkembangan hingga saat ini itu seperti apa gitu ya. Oke, langsung aja sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam, mungkin ada pertanyaan mendasar terkait dengan materi pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah ketika kita bicara tentang ilmu ekonomi, sebenarnya kapan sih ilmu ekonomi itu muncul ya, mungkin dalam perspektif umum atau dalam perspektif konvensional. Kemudian selain itu pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja sih tokoh pemikirnya itu ya, dan kemudian bagaimana pemikiran dari masing-masing tokoh-tokoh tersebut. Kemudian yang paling terakhir adalah di mana posisi sejarah kemunculan ekonomi Islam gitu ya. Nah, untuk pertama yang 1 sampai 3 ini sebenarnya saya rasa mungkin sudah bisa dijawab oleh kalian semua, karena saya yakin mungkin kalian juga sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang sejarah pemikiran ekonomi ya. Kapan ilmu ekonomi itu muncul, kemudian tokoh-tokohnya siapa, kemudian pemikiran-pemikiran itu seperti apa. Saya yakin mungkin sudah paham semua ya. Tinggal kita fokus pada posisi sejarah kemunculan ekonomi Islam itu kapan sih gitu ya, dan tokoh-tokohnya siapa, seperti itu. Oke, namun sebelum ke situ kita awali dulu dari kapan sih ekonomi Islam itu muncul ya. Ketika kita bicara tentang pemikiran ekonomi Islam, maka ekonomi Islam itu sebenarnya muncul ya bersama dengan sejarah kemunculan Islam itu sendiri ya. Karena memang ekonomi Islam itu adalah pemikiran ekonomi ataupun sistem ekonomi yang memang terilhami dari nilai-nilai Islam ya. Sehingga kemunculan ekonomi Islam itu ya secara tidak langsung bersamaan dengan kemunculan Islam itu sendiri. Kapan Islam itu muncul ya? Berdasarkan sejarah, kemunculan Islam itu ya diawali dari diangkatnya Muhammad menjadi Rasulullah ya, atau ditandai dengan Muhammad atau Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu pertama ya, yaitu sekitar abad ke-6 Masehi ya, atau sekitar awal 7 Masehi, atau yang kemudian kalau kita sering mendengar istilah ada namanya tahun gajah semacam itu gitu ya, dimana itu adalah lahirnya Rasulullah SAW gitu ya. Nah, itu adalah awal dari kemunculan pemikiran ekonomi Islam ya. Namun pemikiran ekonomi Islam pada awal kemunculan itu kemunculan Islam ya pada dasarnya ya hanya sebatas konsep-konsep dasar gitu ya, sebagaimana yang ada di dalam ajaran dalam agama Islam gitu ya. Belum pemikiran ekonomi yang lebih yang lebih sistemik semacam itu gitu ya. Nah, itu adalah awal kemunculan pemikiran ekonomi Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ekonomi Islam itu kemudian terus berkembang, bahkan hingga kemudian setelah Rasulullah wafat pun kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat yang lain gitu ya, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, sampai dengan sahabat Ali gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh daulah-daulah selanjutnya itu ya, ada daulah
Utsmaniyah, ada daulah Abbasiyah, kemudian juga ada namanya daulah Umayyah ya, dan juga bahkan yang terakhir ada namanya daulah Turki Utsmaniyah gitu ya. Itu kemudian hingga saat ini gitu ya. Nah, namun memang secara konsep ekonomi secara modern itu memang baru dikembangkan sekitar tahun 1970-an gitu ya, atau sekitar tahun 1960-an lah ya, dimana itu ditandai dengan kemunculan konsep-konsep keuangan syariah ya, seperti perbankan syariah itu kan pertama kali muncul di masa sekitar tahun 1960-an semacam itu. Nah, kemudian namun sayangnya memang walaupun konsep ekonomi Islam itu sudah ada sejak dahulu ya, jadi ketika Islam itu muncul, namun memang gaung konsep ekonomi Islam itu memang kurang dipahami oleh kita semua saat ini gitu ya. Nah, sehingga memang ada semacam great gap ya, atau ada semacam tali yang putus terkait dengan informasi pemikiran tentang ekonomi ya, dari ketika masa Nabi kemudian hingga masa sekarang gitu ya. Nah, ini ternyata di dalam konsep Barat pun ternyata itu diakui ya, bahwasanya di dalam konsep Barat sebenarnya mereka mengalami yang namanya fase great gap atau semacam sejarah yang terabaikan gitu ya. Dimana kalau kita belajar tentang sejarah penggerak ekonomi secara umum, mungkin Anda semua juga sudah pelajari bahwasanya dalam konsep konvensional ilmu ekonomi itu selalu diawali ketika abad 4 sebelum Masehi ya. Jadi bahkan tidak hanya ilmu ekonomi ya. Jadi hampir semua ilmu ekonomi dalam perspektif Barat itu mulai muncul ketika masa Yunani ya. Misalkan ada tokoh-tokoh seperti misalkan Aristoteles, Socrates ya, kemudian Plato dan sebagainya ya, dimana para tokoh-tokoh tersebut adalah orang-orang yang memiliki pemikiran tentang masalah awal kemunculan dari ilmu pengetahuan ya, atau kemudian kita kenal dengan para tokoh-tokoh ahli filsafat dengan semacam itu. Nah, kemudian setelah masa Yunani itu ya, kemudian perkembangan Eropa pada waktu itu sempat hilang dan kemudian baru berkembang lagi ketika masa Eropa ya, atau sekitar abad kurang lebih abad ke-17-an gitu ya. Itu yang kemudian kita kenal ada istilahnya Renaissance ya, atau ada masa kebangkitan kembali gitu ya. Kenapa ada istilah kebangkitan kembali? Karena memang pada sebelum itu Barat mengalami masa kegelapan, atau yang kita sebut dengan istilah the Dark Age atau masa kegelapan. Kenapa kemudian disebut sebagai masa kegelapan? Karena memang pada waktu itu sebelum abad ke-17 Eropa itu memang mengalami kemunduran peradaban, di mana hampir semua lini peradaban itu tidak mengalami perkembangan ya, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan gitu ya. Di sana tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan ya, kemudian juga di sana juga secara ekonomi juga tidak berkembang dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika abad 17 kemudian ada semacam semangat kembali yang ditentukan oleh orang-orang Eropa untuk membangun peradaban, atau yang kemudian ada istilahnya masa kebangkitan kembali ya, atau Renaissance gitu ya. Nah, ini juga terjadi dalam pemikiran ekonomi gitu ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter, itu dia mengatakan bahwasanya dalam sejarah Barat itu selalu dikatakan bahwasanya ilmu ekonomi itu selalu dimulai ketika masa Yunani ya. Namun setelah masa Yunani itu tidak ada pembahasan kembali hingga masa skolastik ya, yang dimulai dari pemikiran Thomas Aquinas gitu ya, terus sekitar abad 15-an gitu ya.
Sehingga memang ini merupakan rentan yang sangat lama yang kemudian kita kenal dengan istilah the Great Gap ya. Sebagaimana yang kita ketahui, masa Yunani itu kan kurang lebih abad 4 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu redup, kemudian muncul kembali ketika abad ke 17 atau 15-an lah gitu ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya ini jadi sebelum ada pemikiran konsep ekonomi modern yang dituangkan atau yang disampaikan oleh Adam Smith itu Barat mengalami masa kemunduran ya, atau yang kemudian kita kenal dengan masa kegelapan. Jadi the Great Gap ya dalam sejarah pemikiran ekonomi selama beberapa abad, yaitu masa yang dikenal dengan istilah the Dark Age atau masa kegelapan, di mana pemikir ekonomi pertama kali timbul di Yunani kuno, yaitu abad 4 sebelum Masehi, dan bangkit kembali pada abad ke-13 Masehi di tengah pemikiran skolastik Thomas Aquinas. Jadi dari abad ke-4 kemudian loncat ke abad 13 ini dianggap sebagai Great Gap ya, atau jarak yang sangat besar yang kemudian tidak ada perkembangan peradaban di situ, dan kemudian itu bagi orang Barat dianggap sebagai masa kegelapan mereka itu ya, karena memang tidak ada perkembangan peradaban, tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya itu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika masa kegelapan itu ternyata di dalam sejarah Barat itu memang kosong, artinya tidak ada sejarah yang dituangkan di situ. Padahal di sisi peradaban yang lain itu ternyata ada peradaban yang muncul dan kemudian juga berkembang. Nah, termasuk ketika masa kegelapan di Barat itu ternyata di belahan dunia yang lain, yaitu di kawasan Timur Tengah itu ternyata mulai muncul peradaban baru gitu ya, yaitu dengan salah satunya adalah muncul Islam gitu ya, dimana Islam pada waktu itu muncul sekitar abad ke-6 tadi gitu ya gitu. Nah, sehingga ketika masa kegelapan di Barat, ternyata di belahan bumi yang lain ternyata muncul peradaban baru, yaitu peradaban Islam, dan bahkan ketika masa itu Islam pernah mengalami masa kejayaan gitu ya gitu. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi bahkan di dalam konsep Barat itu secara tidak langsung mereka tidak jujur di dalam menceritakan sejarah peradaban dunia gitu ya. Jadi yang mereka ceritakan itu adalah peradaban dalam versi mereka gitu ya. Peradaban di wilayah yang lain ya, itu tidak ada ceritanya di dalam sejarahnya mereka ya. Nah, sehingga kemudian ada yang mengatakan ada ketidakjujuran ilmiah kaum Barat dalam kajian sejarah pemikiran ekonomi gitu ya. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kajian sejarah pemikiran ekonomi manusia itu dimulai dari pemikiran Plato, Aristoteles, Socrates, dan lain-lain yang hidup di era sebelum Masehi, yang kemudian disebut dengan aliran klasik. Ini sebagaimana yang sudah pernah kita semua pelajari di dalam ilmu ekonomi, ada namanya aliran klasik gitu ya, dimana aliran klasik ini adalah pemikiran dari para tokoh-tokoh yang memang hidup di masa Yunani ya, atau abad ke-4 sebelum Masehi, atau posisinya ada di sini. Nah, kemudian setelah pemikiran klasik itu kemudian langsung meloncat ke bapak ekonomi ya, yaitu Adam Smith yang lahir sekitar tahun 1771 gitu ya. Nah, ini sehingga ada loncatan yang sangat jauh di sini, atau yang kemudian tadi kita kenal dengan istilah the Great Gap tadi gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah Plato kemudian dilanjutkan para ekonomi setelahnya seperti David Ricardo, Keynes, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang sering kita pelajari ada di sini ya, dari masa Adam Smith ya, yang mana kemudian Adam Smith itu diakui sebagai bapak ekonom dunia gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh setelahnya gitu ya. Jadi apa yang ada di sini ya, ini mungkin kita tidak pernah mempelajari gitu ya, termasuk dalam hal ada tidak sih tokoh pemikiran dari tokoh-tokoh pemikir ekonomi di sini gitu ya. Ini kita tidak pernah tahu gitu ya.
karena di masa ini dalam perspektif Barat ini dianggap sebagai masa kegelapan mereka gitu ya. Nah, kemudian kajian mereka itu melupakan atau sengaja melupakan jasa kaum muslimin bagi dunia dalam ilmu pengetahuan termasuk pemikiran ekonomi. Jadi dalam masa kegelapan mereka itu ternyata di belahan bumi yang lain itu ternyata muncul peradaban baru, yaitu tadi peradaban Islam tadi, yang mana dalam peradaban Islam itu ternyata di sana juga banyak sekali tokoh-tokoh muslim atau cendekiawan-cendekiawan muslim yang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa, termasuk dalam hal pemikiran ekonomi di situ ya. Misalkan nanti ada namanya Ibnu Khaldun, ada namanya Ibu Abu Ubaid, ada lagi yang nanti namanya misalkan Nurus dan sebagainya gitu ya, yang ternyata memiliki banyak tulisan ataupun kitab yang berkaitan dengan ekonomi itu. Sehingga kalau kita gambarkan di dalam milestone-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dalam konsep ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan itu selalu dimulai dari sini ya, dari pemikiran Yunani ya, dimana pemikiran Yunani itu ya kurang lebih terjadi sekitar abad 4 sebelum Masehi. Kemudian setelah dari sini loncat ke abad ke-13 tadi, dimana ada peradaban yang diloncati oleh mereka gitu ya. Nah, kemudian dari sini kemudian muncul konsep ilmu pengetahuan modern termasuk dalam bidang ekonomi yang kemudian kita pelajari hingga saat ini ya, pemikiran dari tokoh-tokoh yang hidup mulai di sini ya, kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh selanjutnya ya, termasuk di sini ada Adam Smith sebagai bapak ekonomi dunia ya, kemudian diteruskan oleh para pemikir yang lain. Nah, loncatan ini ya, inilah yang kemudian di dalam sejarah Barat itu kemudian dikenal dengan Dark Age ya, atau masa kegelapan mereka, karena memang di masa ini itu peradaban Barat memang tidak berkembang, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian, nah sebenarnya isi dari peradaban yang ada di sini itu isinya adalah ini ya, dimana salah satu isi dari The Dark Age ini adalah peradaban Islam, dimana Islam mulai muncul ketika abad ke-7 ya, atau tadi akhir abad ke-6 Masehi, dengan ditandainya dianggapnya Muhammad menjadi Rasulullah atau menerima wahyu pertama kali ya, atau munculnya Al-Quran di sini ya. Kemudian setelah itu setelah Rasulullah wafat ya, kemudian digantikan oleh para sahabat ya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian setelah itu juga dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat yang lain atau daulah-daulah ya, atau bani-bani ya, atau kerajaan-kerajaan Islam gitu ya, seperti misalkan nanti ada namanya daulah Umayyah, kemudian ada daulah Abbasiyah, bahkan yang terakhir nanti sampai abad ke-15 itu ada juga namanya daulah Turki Utsmaniyah gitu ya. Sehingga secara tidak langsung peradaban Islam itu pernah menguasai peradaban dunia sekitar dari abad ke-7 hingga abad ke-15 ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 8-9 abad ya Islam menguasai dunia, karena pada waktu itu Islam juga pernah menguasai dunia sampai ke dataran Eropa gitu ya, itu seperti di Spanyol dan sebagainya gitu ya. Nah ini, dimana di dalam peradaban Islam itu nanti kemudian banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh ataupun cendekiawan Muslim yang ternyata banyak juga yang memiliki pemikiran tentang ekonomi gitu ya. Misalkan di sini nanti ada namanya Al-Ghazali, kemudian ada Ibnu Rus, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun ya, dan sebagainya itu ya, dimana kitab-kitab yang mereka tulis itu juga banyak sekali kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah ekonomi gitu ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah sejarah perkembangan pemikiran Islam, karena memang kita fokusnya adalah di pemikiran ekonomi Islam, sehingga kita akan lebih fokus kepada pemikiran ekonomi Islam gitu ya, yaitu kurang lebih antara di sini ya, dari abad ke-7 hingga nanti sekitar abad ke-15an maksimal gitu ya, karena memang kekuasaan Islam pada waktu itu antara abad ke-7 hingga abad ke-15 tersebut. Nah, kemudian secara umum sejarah pemikiran
perkembangan pemikiran ekonomi Islam itu terbagi menjadi 4 periode ya. Jadi yang pertama awali dari periode ataupun masa Rasulullah ya. Kemudian setelah Rasulullah wafat ya, kemudian digantikan oleh periode khulafa atau para sahabat ya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian dilanjutkan oleh periode klasik. Nah, dan kemudian dilanjutkan oleh periode kontemporer atau masa modern ini ya. Nah, isi dari ini apa saja nanti akan coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dimulai dari periode Rasulullah gitu ya. Bagaimana sih pemikiran ekonomi ketika masa Rasulullah? Nah, jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama tentang sejarah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu sebelum beliau menjadi seorang nabi atau diangkat menjadi seorang nabi, beliau itu profilnya adalah sebagai seorang pedagang ya. Artinya apa? Dengan background ini maka sebenarnya Rasulullah itu nanti akan sangat mengetahui secara persis bagaimana aktivitas ekonomi ya, maupun aktivitas bisnis gitu ya. Gitu. Makanya banyak sekali di dalam hadis itu yang berkaitan dengan bidang muamalah ataupun dalam bidang ekonomi gitu ya, atau dalam bidang bisnis, karena memang Rasulullah adalah seorang pedagang sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah diangkat menjadi nabi, Muhammad SAW juga sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Nah, ini juga yang menjadi salah satu posisi spesial bagi Rasulullah itu adalah selain Rasulullah itu diangkat menjadi nabi ya, ternyata oleh umat Islam pada waktu itu juga Rasulullah juga sekaligus diangkat sebagai kepala pemerintahan gitu ya. Nah, kemudian ketika masa pemerintahan Rasulullah tersebut, ini pembangunan sektor ekonomi baru terlihat ketika Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Jadi memang pembangunan sektor ekonomi itu baru bisa dilakukan oleh Rasulullah ketika memang beliau sudah pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Nah, dimana kota Madinah itu pada waktu itu memang kota yang sudah multikultural dan mungkin lebih modern dibandingkan Mekah gitu ya. Jadi banyak etnis, kemudian juga masyarakatnya juga banyak yang profesinya pedagang gitu ya. Nah, sehingga pada waktu itu bisa dikatakan Madinah itu menjadi salah satu kota yang cukup modern pada waktu itu dibandingkan dengan kota Mekah. Nah, kemudian sistem ekonomi secara umum masih bersifat sederhana dan lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Jadi memang apa yang diterapkan ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan pandangan ekonomi Islam adalah ya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis gitu ya. Jadi masih hanya sebatas penerapan prinsip-prinsip dasar gitu ya. Misalkan pelarangan perjudian, kemudian pelarangan bisnis yang haram ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, karena memang pada waktu itu juga bisnis yang dijalankan oleh masyarakat Madinah juga masih sangat sederhana. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah beberapa kebijakan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau di Madinah ya, kaitannya dengan masalah ekonomi gitu ya. Yang pertama adalah ketika Rasulullah pindah ke Madinah, maka memang Rasulullah itu selain membangun akidah masyarakat ya, membangun aspek moralitas masyarakat, maka Rasulullah itu juga beliau membangun perekonomian masyarakat di Madinah pada waktu itu. Apa saja buktinya? Yang pertama adalah yang dibangun Rasulullah pertama kali begitu pindah ke Madinah adalah beliau membangun masjid ya, di mana masjid pada waktu itu berperan sebagai pusat interaksi masyarakat. Jadi masjid itu bukan hanya sebatas tempat untuk sholat saja, namun dijadikan sebagai pusat interaksi masyarakat di kota Madinah. Dengan harapan dengan adanya masjid itu masyarakat bisa melakukan interaksi gitu ya, dengan masyarakat yang lainnya ini. Kemudian selanjutnya mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor ya. Jadi memang membangun ekonomi itu yang dilakukan oleh Rasulullah bertahap ya. Jadi satu, membangun masyarakatnya dulu ya, termasuk tadi membangun interaksi masyarakat ya lewat masjid ya. Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor, itu kan membangun masyarakat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah
yang dilakukan oleh Rasul adalah mendirikan lembaga Al-Hisbah, atau kalau dalam konteks sekarang ya kita kenal dengan namanya pengawas pasar ya, atau market controller lah ya, atau kalau di sekarang mungkin apa ya, dinas perdagangan lah mungkin kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Kenapa Kak Rasulullah itu dulu membangun ini ya, lembaga Al-Hisbah ini? Karena memang aktivitas ekonomi masyarakat pada waktu itu memang masih terfokus di pasar. Jadi indikator ekonomi masyarakat atau aktivitas bisnis masyarakat itu ya masih terfokus atau tersentral di pasar. Nah, sehingga pada waktu itu bagaimana agar Rasulullah itu bisa menjamin pasar yang ada tersebut itu benar-benar berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan konsep yang ada di dalam Islam gitu ya. Misalkan praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang ya, pengurangan timbangan dan sebagainya gitu ya. Sehingga agar tidak terjadi semacam itu, maka Rasulullah mendirikan namanya lembaga Al-Hisbah. Kemudian yang keempat yaitu mendirikan Baitul Mal ya, sebagai lembaga perbendaharaan negara. Nah, ketika Rasulullah kemudian sudah memiliki banyak pengikut ya, atau banyak orang yang sudah masuk menjadi muslim gitu ya, maka kemudian permasalahan masyarakat itu sudah semakin kompleks ya, dan permasalahan pemerintahan juga sudah semakin kompleks, sehingga mulailah dibentuk tatanan pemerintahan. Salah satunya adalah lembaga yang memang menangani masalah keuangan negara ya, yaitu Rasulullah mendirikan namanya Baitul Mal ya, atau kalau sekarang mungkin bisa dikatakan sebagai Menteri Keuangan lah ya, Kementerian Keuangan lah semacam itu ya. Itu. Nah, kemudian di mana fungsi dari Baitul Mal ini nanti dia akan mengorganisir dari mana sumber pendanaan untuk operasional negara ya, kemudian untuk apa saja operasionalnya dan sebagainya. Termasuk di sini beliau juga merumuskan pemasukan negara itu dari mana saja ya, di mana pemasukan negara pada waktu itu bersumber dari banyak sumber ya. Yang pertama dari kharaj itu adalah pajak ya. Kemudian zakat ya. Zakat ini dikenakan kepada orang-orang yang muslim yang sudah wajib ya, dan ini digunakan untuk orang-orang yang berhak menerima ya, ada 8 asnaf gitu ya. Kemudian ada lagi namanya khums ya. Khums itu pajak proporsional. Kalau kharaj tadi pajak tanah ya. Kalau mungkin khums ini lebih kepada pajak penghasilan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya jizyah, yaitu pajak bagi orang non-muslim sebagai ganti layanan sosial ekonomi ya, pelindungan keamanan dari negara Islam. Jadi begitu Rasul pindah ke Madinah, karena memang Madinah itu banyak etnis ya, termasuk di situ sudah ada namanya orang Yahudi, kemudian ada orang-orang Nasrani gitu ya, sehingga pada waktu itu Rasulullah masuk ke Madinah tidak lantas kemudian mewajibkan semua orang Madinah harus masuk Islam ya, tapi memperbolehkan ya, siapapun boleh tinggal di Madinah walaupun dia masih meyakini agama di luar agama Islam gitu ya. Tapi sebagai jaminannya adalah dia membayar pajak ya. Jadi antara yang non muslim dengan yang muslim itu punya kewajiban yang sama gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir penghasilan atau pendapatan negara yang lain adalah penerimaan dari kafarat ya, atau denda ya, denda orang yang melakukan tindakan kejahatan itu ya, ada namanya kafarat. Kemudian juga harta warisan dari orang yang tidak memiliki ahli waris, karena memang pada waktu itu banyak juga para sahabat yang meninggal dalam peperangan, sehingga banyak juga harta-harta dari para sahabat itu yang kemudian tidak memiliki ahli waris, sehingga itu kemudian akan menjadi haknya negara. Nah, kemudian selanjutnya adalah selain memikirkan pemasukan negara, Rasulullah juga memikirkan terkait dengan pengalokasian pendapatan negara itu untuk pengentasan kemiskinan ya, melalui skema zakat gitu ya. Jadi memang zakat itu memang sebenarnya adalah sistem yang memang dipakai oleh pemerintahan pada waktu itu untuk proses pengentasan kemiskinan ya.
Jadi kalau kita bicara tentang zakat bukan hanya persoalan masalah ibadah saja, namun juga yang namanya zakat itu juga sistem yang memang dipakai oleh pemerintahan di dalam mengatasi persoalan masalah kemiskinan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah terkait dengan pengeluaran negara ya. Jadi pengeluaran negara itu ketika masa Rasulullah pada waktu itu terdiri dari dua hal, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan primer dan kemudian yang kedua adalah pengeluaran negara untuk kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan primer itu artinya adalah pengeluaran negara yang memang paling utama pada waktu itu ya. Jadi yang pertama adalah untuk biaya pertahanan ya, karena memang pada waktu itu masih sering terjadi peperangan, sehingga memang alokasi yang paling banyak adalah untuk peperangan atau untuk pertahanan ya. Kalau sekarang ya untuk pengalokasikan untuk militer lah semacam itu ya. Kemudian juga penyaluran zakat ya, kalau memang sumber negara itu dari zakat maka juga nanti akan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat ya, 8 asnaf itu ya. Kemudian pembayaran gaji untuk guru, imam, muazin dan pejabat negara lainnya ya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang itu pegawai negeri lah gitu ya. Jadi kalau zaman dulu yang namanya guru, imam, muazin itu ya, itu dulu menjadi pegawai negeri ya zaman dulu gitu ya, dan itu digaji oleh negara. Kemudian pembayaran upah para sukarelawan, kemudian juga ada bantuan untuk para musafir gitu ya. Untuk yang sekunder ini banyak sekali ya, termasuk untuk beasiswa, untuk yang pembebasan budak dan sebagainya. Nanti silakan bisa dipelajari sendiri. Jadi secara tidak langsung ketika masa Rasulullah pun sebenarnya tatanan ekonomi sudah mulai dibangun gitu ya. Gitu. Nah, kemudian begitu Rasulullah wafat ya, maka pemerintahan itu kemudian dilanjutkan oleh para sahabat ya, yaitu dimulai oleh Abu Bakar ya, Abu Bakar Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar, Utsman dan juga Ali gitu ya. Nah, empat sahabat ini juga memiliki kebijakan ekonominya masing-masing gitu ya. Misal ketika Rasulullah wafat itu sistem pemerintahan diambil alih ataupun ditunjuklah Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah, di mana kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Abu Bakar itu salah satu adalah ternyata begitu Rasulullah wafat itu sudah mulai banyak orang yang sudah mulai banyak yang enggan untuk membayar zakat ya, karena mungkin tidak ada lagi orang yang disegani, sehingga kemudian mulai banyak yang enggan untuk salah satunya adalah berzakat. Sehingga salah satu kebijakan ekonomi yang paling vital pada waktu Abu Bakar adalah bagaimana kemudian beliau itu merevitalisasi Baitul Mal ya, agar kemudian orang itu benar-benar tepat membayar zakat maupun membayar pendapat negara yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya diteruskan oleh sahabat Umar ya, atau Umar bin Khattab, di mana sahabat Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat yang mungkin paling banyak memiliki kebijakan ekonomi, di mana salah satu kebijakan ekonomi yang penting pada waktu itu adalah ini. Jadi sahabat Umar itu pernah melakukan kebijakan moneter lah ya kalau sekarang itu ya, yaitu dengan menyeragamkan mata uang dinar dan dirham. Jadi memang pada waktu itu mata uang itu kan belum ada standarisasinya, berapa beratnya, bahan bakunya itu dari mana itu ya. Nah, ketika masa Umar itu beliau buat kebijakan itu ya, dengan menstandarisasi mata uang dinar dirham gitu ya. Nah, dinar itu kurang lebih mata uang emas yang beratnya 4,25 gram gitu ya, gitu. Atau pada waktu itu setara dengan 1 kambing gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh sahabat Utsman ya. Sahabat Utsman ya, perekonomian masa Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit ya, jalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam ya. Jadi karena memang semakin lama luas kekuasaan Islam itu semakin banyak, semakin luas gitu ya, sehingga permasalahan juga semakin kompleks gitu ya. Sehingga yang dihadapi oleh sahabat Utsman itu adalah bagaimana kemudian menjaga keutuhan
wilayah Islam pada waktu itu, sehingga sahabat Umar atau sahabat Utsman ini lebih menekankan pada pertahanan ya. Jadi pengeluaran negara itu banyak digunakan untuk pertahanan ya. Nah, kemudian terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini Khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal khalifah sangat sederhana ya. Jadi wilayah pemerintahan sangat luas, rentan dengan konflik yang memberhentikan para pejabat yang korup ya. Jadi memang ketika masa sahabat Ali ini memang permasalahannya lebih kompleks lagi, tidak hanya persoalan masalah wilayah saja, tapi juga persoalan masalah sosial itu, dalam artian masyarakatnya sudah mulai banyak yang konflik gitu ya, bahkan juga sudah mulai banyak muncul para koruptor ya dan sebagainya ya. Nah itu kemudian setelah dari masa sahabat kemudian dilanjutkan dengan periode klasik gitu ya. Periode klasik itu artinya ya perkembangan ekonomi ketika masa Islam setelah para sahabatnya, yaitu ketika masa kerajaan-kerajaan Islam ya, atau daulah-daulah Islamiyah gitu ya, seperti Utsmaniyah, Umayyah, Abbasiyah, dan juga sampai turun ke Utsmaniyah. Ya, di mana ketika masa daulah-daulah tersebut banyak sekali bermunculan para cendekian-cendekian Muslim ya, seperti misalnya ada Abu Hanifah ya, Abu Yusuf ya, di mana Abu Yusuf ini juga memiliki salah satu buku yang sangat luar biasa ya. Kemudian juga ada namanya Abu Ubaid ya dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemikiran tokoh-tokoh ini banyak sekali yang juga yang banyak berkaitan dengan ekonomi ya. Misalkan Abu Ubaid itu dia punya kitab namanya kalau nggak salah ya Al-Amwal gitu ya. Kemudian Abu Yusuf itu beliau punya kitab yang namanya Al-Kharaj ya. Al-Kharaj itu kalau sekarang perpajakan ya istilahnya itu ya. Gitu. Nah kemudian setelah itu dilanjutkan oleh periode kontemporer ya. Periode kontemporer itu ya periode sekarang gitu ya. Atau sekitar ya tadi ya, dimulai dari tahun 1970-an itu ya, yaitu masuk ke periode kontemporer ya, dan sudah mulai banyak juga yang mulai mengkaji tentang konsep ekonomi ya, khususnya ekonomi Islam gitu ya. Nah kemudian sebenarnya untuk konteks sekarang sudah mulai banyak berkembang konsep ilmu ekonomi Islam gitu ya. Bahkan sekarang sudah mulai diimplementasikan juga ke dalam bentuk-bentuk bisnis ya, termasuk di dalam lembaga keuangan atau lembaga keuangan syariah gitu ya dan sebagainya. Nah bahkan mungkin sekarang konsep ekonomi Islam itu tidak hanya diterapkan dalam industri keuangan saja, tapi juga di sektor-sektor yang lain seperti di fisikal, misalnya di Indonesia misalkan sudah mulai mengakui namanya zakat sebagai salah satu komponen pendapatan negara misalkan itu ya, atau dijadikan zakat itu sekarang juga dijadikan salah satu instrumen oleh pemerintah untuk menjadi instrumen pengentasan kemiskinan itu ya. Artinya secara tidak langsung ekonomi Islam itu sudah mulai merambah ke sektor-sektor yang lain juga, tidak hanya ke keuangan saja tapi juga ke sektor fisikal gitu ya. Termasuk misalnya sekarang pemerintah juga menggunakan instrumen-instrumen syariah untuk pengelolaan keuangan negara, seperti misalkan ada sukuk atau obligasi syariah ya dan sebagainya gitu ya. Nah itu kurang lebih materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam ya, dan silakan mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa dipelajari sendiri-sendiri pemikiran dari masing-masing tokoh ini, karena kalau saya jelaskan satu persatu ya mungkin nggak akan cukup waktunya ya, dan silakan nanti bisa dicari tahu sendiri ya bahwasanya masing-masing tokoh ini memiliki pemikiran masing-masing tentang ekonomi, dan semuanya tertulis dalam kitab yang mereka karang masing-masing gitu ya. Silakan untuk lebih lanjutnya nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, mungkin itu sedikit
materi yang saya sampaikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.